Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha Ghafur. Alhamdulillah, berkat berjuta nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tak terhingga jumlahnya, kita semuanya masih bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Ketaatan yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bimbingan Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir berwasiat bil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita sama-sama bergegas memberikan prioritas terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa waktu sholat itu bergulir. Kita harus tahu, karena itulah yang menjadi kompas kehidupan kita semuanya. Saat ini zuhur kita jam 12 kurang 15. Tidak selamanya zuhur jam 12. Maka terlihat sekali kalau yang tidak begitu memprioritaskan, tidak faham bahwa zuhur terus bergulir. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan bergegas menggapai surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kalanya waktu zuhur jam 12 lewat 10. Tapi ada kalanya juga waktu zuhur itu jam 12 kurang. Bahkan saat ini jam 12 kurang 15. Nanti akan terus menjauh dari jam 12. Oleh karena itu, kalau kita prioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita tidak main-main untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat takwa dalam kesempatan ini, marilah kita jadikan momen Jumat ini untuk evaluasi. Evaluasi yang pertama tadi sudah kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah mari sama-sama kita meningkatkan intensitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bimtisari awamirillah wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Takwa dalam makna yang sedalam-dalamnya, yang dijanjikan Allah dengan surganya, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang bisa memberikan sesuatu yang melekat padanya, belajar, berlatih melepaskan diri dari sesuatu yang melekat, yaitu kepemilikan kita. Karena pada saatnya ajal nanti datang, semua yang melekat yang atas nama diri kita akan lepas, bahkan nama kita sendiri akan berganti menjadi almarhum. Profesor tidak ada lagi, doktor tidak ada lagi, seluruh kepangkatan yang melekat dalam unsur duniawi hilang. Maka Allah ajarkan kepada kita alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang mampu melepaskan kemelekatan, memberikan sesuatu dengan berinfak, baik di saat lapang maupun di saat yang sempit. Wal kaziminal ghaidh, dan mereka yang bisa menahan. Al-ghaidh itu adalah kemarahan yang belum terekspresikan. Berbeda dengan al-ghadab. Al-ghadab itu adalah kemarahan yang sudah keluar, diproduksi kata-kata yang tidak terkontrol oleh akal dan hatinya. Maka wal kadhibin al-ghaidha ini memiliki kesempatan yang luar biasa bagi mereka yang ingin mendapatkan derajat takwa. Tidak selamanya apa yang menjadi stimulus, yang menjadi pancingan untuk marah harus terekspresikan, harus dikeluarkan, harus klimaks. Tapi mereka yang bisa mengontrolnya, wal kadhiminal ghaidha, insyaallah kalau di dalam hatinya ada pemaafan, maka wal 'afina 'anin nas merupakan komplement, pelengkap kesempatan kita meraih gelar takwa. Ini adalah cahaya, lentera hidayah yang Allah terus hidupkan di dalam hati orang-orang yang beriman, yaitu bila mana mereka mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mau belajar sebagaimana pembelajar yang tidak pernah berhenti, yaitu para santri. Nur cahaya inilah yang menguatkan kita semuanya, karena Allah lah sang pemilik seluruh cahaya. Kita berjalan kemanapun butuh cahaya. Di siang hari kita butuh cahaya matahari, tanpa diminta Allah berikan. Itulah nikmat yang besar yang terkadang kita tidak sadari, apalagi di malam hari, di kegelapan. Begitulah cahaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu nur samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Allah adalah sumber segala energi. Manusia hidup itu dari cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Cahaya jatuh pada tumbuhan, maka jadilah proses fotosintesis. Cahaya jatuh pada tubuh diri kita, maka tumbuhlah tulang benulang kita. Dari tumbuhan itulah yang kita makan, maka segalanya adalah bertumpu pada cahaya. Ada cahaya zahir, ada cahaya batin, saudaraku sekalian. Cahaya zahir untuk bisa mengaktifkan mata kita ini untuk bisa melihat apa yang ada di pandangan kita. Tapi banyak di antara kita yang zahirnya bisa melihat, tapi na'udzubillah batinnya redup. Kenapa demikian? Karena imannya yang terdegradasi oleh kemajuan teknologi yang menyibukkan aktivitas kita semuanya. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. 1 jam saja kita di penjara, tidak ada yang rela.
apalagi 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu di penjara, masuk bui, masuk sel, tidak ada yang mau. Tapi hari ini banyak orang yang tidak sadar di penjara tangannya oleh candu sosial media, oleh candu handphone yang bisa tidak beranjak 1 jam, 2 jam, melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Sudah tidak lagi tertarik, kesukaannya, kecenderungannya untuk membaca firman-firman Allah supaya menstabilkan keimanan yang ada di dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Maka dari itu, di dalam kesibukan yang begitu padat, kehidupannya begitu cepat berlalu, kita harus tetap bertumbuh pada cahaya ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan cahaya yang akan menuntun kita untuk terus belajar dan belajar. Agar apa? Agar derajat kita ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena cahaya ilmu dan iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajah, dan orang-orang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu darajat dengan derajat yang banyak. Maka kita tidak pungkiri, banyak orang yang mulia bukan karena banyak hartanya. Orang mulia bukan karena menjadi pengusaha, tapi orang-orang mulia alim alamah karena keberkahan ilmunya. Orang yang menentang itu semua, seberapa kuatnya pun, maka Allah akan rendahkan. Kenapa? Karena dia merendahkan orang yang berilmu. Namun demikian para hadirin masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya penuntun kita menuju Allah, menuju motivasi hidayah dan ibadah. Maka ilmu tidak akan bersemayam di hati seseorang bila mana dicampur adukan dengan kemaksiatan. Maksiat zahir barangkali sudah bisa kita hindari, tapi kemaksiatan batin yang selalu ada di dalam hati orang yang tidak mau mendekatkan diri dan tidak mau melakukan tazkiyatun nafs, ini akan menjadi penghalang datangnya ilmu dalam hati seseorang. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya, tapi cahaya Allah tidak akan bisa menerangi dan membimbing bagi mereka yang melakukan maksiat. Maksiat terbesar di dalam diri kita adalah hilangnya keimanan atau munculnya kemusyrikan. Selanjutnya adalah maksiat terbesar adalah kekufuran. Seringkali meniadakan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Lebih banyak terfokus pada kekurangan diri, bukan kepada nikmat ilahi. Sehingga bermuara pada suuzon kepada Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah tidak menyamakan saya dengan dia? Padahal dia kurang ibadahnya. Saya sudah rajin ibadah, masih banyak sekali musibah. Inilah karena adanya amrodul qulub, penyakit hati yang menjadi penghalang datangnya ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suuzon kepada Allah adalah buah dari kemaksiatan yang sedikit demi sedikit dilakukan, lama-lama menumpuk menjadi hijab antara kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, hadis yang sudah kita tahu, thalabul ilmi fadidatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib
sebagai penyangga dan wadah di mana hadirnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban ini banyak yang disia-siakan. Padahal ini adalah wajib, maka tidak salah bila para ulama menyampaikan ada kewajiban yang sering umat tinggalkan, yaitu kewajiban mencari ilmu. Bila kebutuhan fisik harus terus kita penuhi, makan sehari 3 kali, maka kebutuhan ruhani berupa ilmu yang menjadi cahaya ibadah dan menjadi cahaya hidayah harus terus kita gali dan kita upayakan. Jangan mudah menghilangkan kesempatan atau melalaikan kesempatan untuk mencari ilmu kapanpun, dimanapun, selama hayat masih di kandung badan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu terus dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Jangan memilih hal yang sepele, aktivitas yang tidak membanggakan, yang tidak ada nilai investasinya di alam barzah, ketimbang mencari ilmu. Maka menjadi pembelajar sepanjang hayat, never ending learning, itulah yang harus menjadi prinsip dasar kita, bahwa pahala mencari ilmu sama dengan pahala berjihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillah hatta yarji'a." Oleh karena itu, masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama menjadi pembelajar yang harus diteladani oleh anak dan keturunan kita, bahwa sumber cahaya itu diwadahi dari majlis-majlis, dari masjid-masjid yang menyenggalakan ta'lim, yang menyenggalakan thalabul ilmi. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi kita dengan cahaya hidayahnya, sehingga kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana fi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha fi ma'amar wa antahu amma nahaa anhu wa jazar. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina syafina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfirna wa iyyahum syarra masibid dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Sallallahu ala